Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Paguyuban 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi budaya positif modul 1.4. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Saya akan memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4. Konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan itu ada 7 konsep, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, proses atau perubahan dalam cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap pembelajaran. Paradigma belajar mengacu pada kerangka pemahaman dan pemikiran yang digunakan dalam proses belajar seseorang. Perubahan paradigma belajar terjadi ketika seseorang mengadopsi cara berpikir baru atau mengubah pandangan serta pendekatan yang digunakan dalam belajar. Contohnya, sekarang kita sedang menjalankan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih kritis dan kreatif. Konsep yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang memfokuskan pada pertumbuhan dan pembelajaran siswa melalui penguatan positif, pengejaran keterampilan sosial, dan pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara guru dan siswa. Disiplin positif menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan melibatkan siswa. Hal ini memberi umpan balik yang efektif serta pembelajaran dari kesalahan sebagai sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan perilaku. Disiplin positif membantu siswa untuk mengembangkan tanggung jawab, keterampilan sosial, dan sikap positif terhadap pembelajaran.
Penerapan disiplin positif akan memunculkan motivasi dalam diri tanpa adanya paksaan, hukuman, dan penghargaan. Penerapan disiplin positif akan melatih anak memiliki tanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang terdapat pada profil belajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Konsep yang ketiga yaitu mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan perilaku antara lain tujuannya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ini adalah motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya menghindari hubungan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Hal ini akan berpengaruh pada mereka secara fisik, dan bila mereka tidak melakukannya, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Konsep yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
menerima penguasaan. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri kita. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Konsep yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atau tindakan mereka. Dalam budaya positif, posisi kontrol restitusi memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan yang terganggu. Pendidik memberikan dukungan dan panduan kepada siswa untuk mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan mereka, serta membantu mereka untuk belajar mengambil tanggung jawab atau tindakan mereka. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimatnya, "Aku ya aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai." Itu adalah kalimat dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kedominan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Guru akan bersuara lembut. Contoh kalimatnya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu contoh kalimat posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. "Ayo bantulah, ini Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Itu adalah contoh kalimat posisi guru sebagai teman. Posisi guru yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimatnya yaitu, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimatnya yaitu, apa yang kita yakini atau kembali kita mengingat keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau posisi sebagai itu mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati bersama siswa. Sekarang Bapak Ibu selama ini kan sudah mengajar, sudah mendidik anak. Sekarang mari kita ingat, Bapak Ibu hebat, silakan lihat kembali posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau teman, atau manajer? Coba saya ingin salah satu atau salah dua menyampaikan, kalau dihukumkan itu berarti pakai nadanya keras. Coba Pak Sugeng, tunggu. Selama ini pengalamannya Pak Sugeng itu menempatkan posisi kontrol guru sebagai apa? Dari kelima posisi kontrol guru itu. Pak Sugeng. Satu sebagai penghukum, biasanya marah langsung menghukum, langsung marah. Berarti kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar, itu langsung marah, kerjanya keras. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya dimana dari dia supaya itu merasa bersalah, merasa kasihan sama gurunya, merasa bersalah, ya saya itu salah ya. Yang ketiga sebagai teman berarti kalau ada siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan, itu guru posisinya sebagai teman, berbicara, ayo bantulah ini bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, sebut teman, kita tahu sebut teman. Yang keempat pemantau, memantau siswa itu melakukan kesalahan itu, dia itu dengan keyakinan itu seperti apa, berarti melanggar keyakinan seperti apa yang sudah dilakukan oleh siswa itu. Contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Yang kelima itu sebagai manajer. Kalau manajer ini berarti posisi guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini atau kembali kita ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Salah satu atau salah dua menyampaikan pengalaman selama ini, selama menjadi guru, mungkin sudah bertahun-tahun menjadi guru, tapi kita kadang tidak merasa apa posisi kita ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Nomor tulis, Sugeng dulu, Pak Sugeng. Untuk hal saya ini bisa yang pernah saya alami, kadang ini bisa masuk pada pemantau, kadang juga masuk pada agar merasa bersalah. Kadang coba sudah saya peringatkan berulang-ulang, tapi kamu masih melakukan kesalahan. Di sini berkaitan juga dengan mantuk juga. Apa aturan yang ada? Apakah kamu sudah melaksanakan aturan tersebut?
Ini pengantar. Jadi antara supaya merasa bersalah dan pengantar itu saling berkaitan. Terima kasih Pak Sugeng sudah menyampaikan pengalamannya saat ini. Jadi Pak Sugeng itu posisi dunia sebagai ada kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang sebagai pemantau. Sekarang coba satu lagi, Buris mau Buris berdiri apa? Untuk pengalaman saya posisi guru itu yang saya lakukan hampir sama dengan Pak Sugeng. Kadang saya melakukannya itu bervariasi ya, tergantung siswanya. Misalkan siswa itu saya gunakan dengan membuat rasa bersalah, anak itu sudah berubah. Saya rasa saya pakai itu, tapi kalau anaknya agak susah, itu kadang saya menggunakan opsi yang lain itu supaya sampai anak itu menyadari dengan sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Buris atas pengalamannya. Sekarang coba kita dari kelima posisi tersebut, mari kita renungkan. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ideal seorang guru. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggu murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi yang ideal itu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi untuk posisi kontrol ideal yang tertinggi yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang paling tinggi itu, yang paling rendah buku, yang manajer yang paling tinggi itu yang paling tinggi baru manajer. Iya, memang kadang seperti itu. Kadang kalau dengan nada yang lembut tidak, kadang buku ya, iya, iya memang seperti itu dalam teori seperti itu dijelaskan bahwa posisi kalau sebagai teman, kadang malah anak itu berani seperti tidak hormat dengan gurunya. Jadi memang seperti itu. Jadi tergantung suasana, tergantung kondisi. Iya, tapi di sini lebih yang dijelaskan itu yang ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Biar anak itu memiliki identitas positif sendiri dari diri anak sendiri. Yang keenam yaitu konsep yang keenam keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Pembentukan keyakinan kelas, kalau kita akan membuat keyakinan kelas dengan murid, nanti keyakinan kelasnya itu
kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya seperti ini, biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif, jangan dilarang, tapi diubah ke bentuk positif. Buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Atau dilarang menyontek, itu masih negatif. Kalau bentuknya positif, kerjakan soal secara mandiri, gitu contohnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas terlalu banyak itu, pada akhirnya anak tidak ingat dengan terlalu banyaknya keyakinan tersebut. Maka kita ambil yang tentu saja, yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini siswa itu diajak membuat keyakinan kelas apa yang kelas ingin kamu tulis di sini. Silakan anak disuruh menulis untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Sebaiknya mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Kemudian yang selanjutnya itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian proses persetujuan dan tanda tangan. Jadi nanti kalau sudah dibuat kelas, anak disuruh tanda tangan di bawahnya sebagai bentuk persetujuan. Yang selanjutnya itu keyakinan kelas harus dipublikasikan, maksudnya disampaikan kepada semua warga sekolah. Hal itu keyakinan sekolah. Kemudian kalau keyakinan kelas, maka sampaikan kepada seluruh anggota yang ada di kelas. Ini pengalaman saya kemarin waktu MPRS sudah membuat keyakinan kelas. Kalau tidak salah itu di PPR itu ada keyakinan kelas. Itu saya kemarin itu mendapat sertifikat. Contohnya sebelum saya melakukan itu. Jadi pertama anak itu diberi kertas sticky note, disuruh menulis keyakinan kelas apa yang anak inginkan itu. Jadi kalau sudah semua, nanti anak disuruh maju menempelkan keyakinan kelas di papan tulis. Kemudian dari sekian banyaknya keyakinan kelas yang ditulis, nanti kita belah. Kadang ada yang sama, kadang intinya sama, tapi kalimatnya berbeda. Jadi kita belah. Kemudian ini kemarin terbentuk keyakinan kelas yang seperti. Dan ini saya foto bersama dengan anak-anak setelah keyakinan kelas terbentuk. Kalau untuk PMM itu bisa berbicara seperti itu. Kemarin saya berhasil mengajar seperti itu, foto-foto itu. Kemudian konsepnya yaitu yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat.
segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini untuk penjelasannya, yaitu untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya itu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat untuk pada poin menstabilkan identitas itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitas berarti dengan langsung menyalahkan siswa. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, tapi kita itu minta belajar dengan dulu. Mungkin ini guru juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Guru tidak mengerjakan PR, tapi guru itu berubah karena itu adalah tindakan yang salah seperti itu. Jadi siswa itu tidak merasa takut dengan kesalahan tersebut itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan sesuai tentu dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu contoh kalimat pada poin validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya itu yang menambah apa yang kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa. Itu pada poin menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah melaksanakan segitiga restitusi pada kasus pertama, yaitu Mirza sering tidak mengerjakan PR. Ini pakai videonya sebentar. Ini kemarin saya sudah melakukan sedikit eksekusi, tapi ini yang saya butuh PDF-nya, jadi videonya tidak muncul. Kemarin berarti misalkan ini sering sekali dia tidak mengerjakan PR, jadi saya melakukan sedikit eksekusi. Yang kedua yaitu penerapan segitiga restitusi. Kasus 2, Fakir sering terlambat berangkat sekolah. Contohnya seperti ini. Pada tahap menstabilkan identitas, saya itu kemarin menanyakan kepada Fakir, menyampaikan kepada Fakir bahwa dulu pernah terlambat. Kemudian dulu juga ketika mengajar ada teman-teman yang terlambat. Itu contoh kalimatnya. Kemudian ketika validasi tindakan yang salah, ini lebih ke menanyakan sebabnya apa, mengapa kamu terlambat, mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Jadi kita tahu apa alasan dari anak tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian
yang ketiga itu menanyakan kegiatan kelas. Kemarin ketika saya dan murid itu membuat kegiatan kelas, ada poin bahwa masuk sekolah tepat waktu. Jadi saya menanyakan kepada hakim, mengapa dia itu terlambat, atau mengapa, apa masih ingat juga keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemarin Pak itu menyampaikan masih ingat segitu. Memang kadang anak itu tidak melaksanakan kegiatan kelas sepenuhnya. Jadi segitiga risiko ini adalah cara untuk memberi solusi terhadap anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Ini kemarin video, tapi ini saya downloadnya PDF, jadi hanya gambar saja. Kemudian kalau itu kita sampai kepada kesimpulan budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif menurut satu tempat yang bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.